And get, LA had a few good shots, H with a few good shots, they got blocked. So, but again, very frustrating. Right. Yeah, no, that's what we expected. We expected it tough. Yeah, they're singing now, they're going crazy, and that's what I mean. They're celebrating a draw like it's a win, and we got to be prepared to break teams down like that. And dua kali bermain kita banyak bertahan, counter attack-nya belum maksimal. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kita kan selalu dipandang rendah sama Australia. Ya hari ini kita buktikan ya kita seimbang-seimbang saja. Nah tentu nanti kita harus perbaikin juga permainan kita kalau kita mau lolos Piala Dunia. Jadi sudah jelas, para pemain kita sangat sulit untuk bisa membangun sebuah proses serangan yang rapi, untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya dengan harapan bisa mencetak gol. Kalau caranya seperti ini, ya bagaimana timnas kita akan bisa meraih kemenangan? Maka itu, ya wajar dalam 2 pertandingan terakhir, timnas kita hanya bisa mengoleksi 2 poin. Yang sebetulnya terasa juga seperti sebuah kemenangan. Karena timnas kita berhasil mendapatkan 1 poin away lawan Arab Saudi yang kita tahu adalah salah satu tim yang langganan bermain di Piala Dunia. Dan mendapatkan juga 1 poin di kandang sendiri lawan Australia yang kita tahu juga adalah salah satu tim yang langganan bermain di Piala Dunia dan juga merupakan tim terkuat kedua di grup C ini. Tapi seandainya para pemain kita bisa membangun proses serangan yang rapi terutama dari counter attack dan juga klinis dalam melakukan finishing, maka bukan tidak mungkin timnas kita akan mendapatkan 1 kali kemenangan dari 2 pertandingan awal ini. Ya menurut saya kalau bicara penambahan ya perlu ada, pasti ada ya karena kita butuh pemain depan yang saat ini. Kalau belakang kan sudah banyak dengan Demes, gelandang juga sudah terisi 1 dengan Eliano. Tapi di depan ini tidak mungkin hanya dengan seorang Rafael Struijk yang ada karena dia bukan penyerang nomor 9 atau pemain nomor 9. Rafael tuh lebih bagus bermain di flank ya. Cuma dia dipaksakan sekarang untuk bermain di false 9 oke lah oleh STY. Tapi kita butuh pemain grade A yang bagus memang. Beredar kabar ya oleh Romani ya yang akan kita dapatkan, namun itu sulit. Ya, seperti yang juga dikatakan oleh Bang Arya setelah itu ex PSSI bahwa memang ada tarik ulur di sini yang ya agak alot. Tapi kita butuh sekarang secepat ini untuk mengarungi pertandingan selanjutnya. Karena itu akan tersedia melawan Bahrain, mungkin melawan Cina atau melawan Jepang dan Arab Saudi. Karena Arab Saudi akan datang lagi pada tanggal 19 November yang akan datang setelah kita kemarin bermain 1-1 di Jeddah. Inilah yang orang mungkin tidak lihat, tekanan dari publik ke timnas Indonesia kalau kita bermain. Kedua apa? Rumput. Ya, rumput ini kayaknya belum lama di roll. Gue nggak ngerti kenapa nggak jauh-jauh hari di roll lah sehingga akarnya itu sudah masuk ke dalam biar kuat. Kayaknya ini baru di roll sehingga gampang banget lepas rumputnya. Sangat amat gampang sehingga ya kalian lihat sendiri lah, dari atas sih bagus tapi kalau udah di zoom dikit jelek banget. Tapi soal rumput gue udah capek ya, gue udah berkali-kali bilang gue udah males lah bahas soal rumput. Itulah kenapa gue bilang berkali-kali juga kita akan lebih bagus main away daripada home. Oke. 1, rumputnya pasti bagus di Bahrain, di Cina, di Arab, di Jepang, di Australia pasti lebih bagus. Dan kita butuh rumput bagus untuk bisa mengembangkan permainan kita. Tapi di sisi lain, 1 kita appreciate kerja keras kita lawan tim yang rankingnya lebih dari 100 loh dibanding kita. Kita 100, katanya 131 sekarang, banding mereka 24. Itu lebih dari 100. Oke. Itu pun masih kita bisa tahan imbang. Apakah mereka dapat peluang banyak? Enggak, mereka pegang bola iya, tapi di banyak peluang iya, ada berapa peluang. Terutama heading, ini tim juga tarkam kalau gue bilang. Ujung-ujungnya bola atas. Nah, untung kita punya kiper yang ya lumayan bisa menyelamatkan sehingga 3 pemain di depan dia itu juga percaya dirinya lebih meningkat. Jadi rumput yang tidak mendukung ini tidak membuat permainan kita lebih bagus. 1 kata untuk timnas Well saat ini. Percaya diri. 1 kata untuk STY saat ini.
lega. Satu kata untuk Martin Paes. Debut yang proper lah, debut yang pantas. Itu bukan satu kata itu. Oh banyak ya? Satu kata. Untuk Martin Paes, Hmm. langsung jadi hebat tuh apa namanya? Hmm. Vidi, oh nggak visi juga ya. Kesan pertama yang mengesankan untuk Martin Paes. Kesan pertama menggoda. Oke, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Penyerang Australia, Mitch Duke, membuat heboh publik sepak bola nasional setelah melontarkan kontroversial mengenai tradisi dan momen sakral, tanah airku, yang dilakukan Timnas Indonesia usai pertandingan. Kini, dia mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf. Timnas Indonesia secara luar biasa mampu menahan imbang Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda, julukan Timnas Indonesia, berhasil memaksa tim langganan Piala Dunia itu bermain imbang 0-0 alias tanpa gol. Bagi Timnas Indonesia, hasil itu luar biasa dan tak sedikit yang merayakannya. Sementara untuk Australia, hasil tersebut membuat mereka terpukul dan malu karena secara level, kedua negara sangat jauh berbeda. Kekecewaan itu pun diungkapkan oleh Mitchell Duke. Penyerang Gaek Australia itu bahkan sampai menyindir Timnas Indonesia saat sesi wawancara pasca laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10/9. Kebetulan, saat sesi wawancara berlangsung, Timnas Indonesia sedang melakukan tradisi berkumpul melingkar di tengah lapangan dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Penyerang Australia itu menilai aksi tersebut merupakan momen perayaan Garuda menahan imbang Socerus. Mereka bernyanyi sekarang, mereka jadi gila. Itu maksud saya, mereka merayakan hasil imbang seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan, ucap Mitch Duke seperti dikutip dari YouTube Football Australia. Kami harus bersiap-siap untuk mengalahkan tim seperti itu dan itu tergantung kami. Kami harus benar-benar bekerja keras, tambah pemain yang membela klub Jepang Machida Zelvia ini. Komentar Mitch Duke itu pun menuai kontroversi. Warganet Indonesia yang tak terima pun menggeruduk akun media sosial penyerang Australia berusia 33 tahun tersebut. Mereka marah karena sang striker menyebut momen sakral itu sebagai perayaan Timnas Indonesia. Padahal, lagu Tanah Airku, yang dinyanyikan supporter dan pemain setiap akhir laga sudah melekat dengan Timnas Indonesia senior maupun Timnas kelompok umur dan perempuan dalam beberapa tahun belakangan. Menyanyikan lagu Tanah Airku pun sudah menjadi tradisi dan momen sakral, bukan sebatas perayaan yang bergantung pada hasil. Nyanyian itu sudah dianggap sebagai bentuk apresiasi penonton dan supporter atas perjuangan pemain di lapangan. Mitch Duke pun akhirnya muncul lagi dan meminta maaf. Dia menyampaikan permohonan itu melalui akun media sosial Instagramnya, @MitchellDuke pada Kamis 12/9 pagi. Mitch Duke mengaku tidak bermaksud menghina atau menyindir Timnas Indonesia. Dia berdalih ucapan itu muncul karena rasa frustrasinya Australia gagal meraih kemenangan. Hanya ingin meminta maaf atas komentar saya kelar pertandingan. Saya bukan berarti tidak menghormati orang-orang Indonesia, saya hanya frustrasi dengan hasilnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menang, imbang, atau kalah, tulis Mitch Duke. Jadi, saya meminta maaf atas semua kesalahan dan penuh dengan rasa hormat, tambahnya. Rasa frustrasi Mitch Duke dan Australia memang cukup dipahami. Secara ranking misalnya, Socerus menempati urutan ke-25. Berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang berada di posisi ke-133. Ada gap lebih dari 100 tingkat di antara kedua negara. Selain itu, saat pertandingan pun Australia mampu mendominasi. Sejumlah serangan dan peluang emas berhasil mereka ciptakan. Tapi, lini pertahanan yang kukuh, ditambah dengan penampilan apik Martin Paes, menggagalkan keinginan Australia tersebut. Kekecewaan itu juga sempat diutarakan oleh pelatih Australia, Graham Arnold pasca laga. Dia sangat kecewa dengan anak asuhnya yang gagal menciptakan sebiji gol pun, padahal punya banyak peluang emas. Kami banyak gagal memanfaatkan peluang, dan kami tidak bermain dengan nyaman. Kami gagal manfaatkan peluang. Saya harus akui saya kecewa dengan apapun itu, dan juga pada game pertama, katanya. Hasil imbang lawan Timnas Indonesia berarti Australia belum mampu meraih kemenangan pada dua laga. Berita selanjutnya,
Rumput GBK banjir kritik saat laga Timnas Indonesia vs Australia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo kembali menekankan pentingnya menjaga kualitas rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Dito berujar nursery rumput perlu segera dilakukan. Hal itu ditegaskan Dito menanggapi sorotan terhadap kualitas rumput GBK pada pertandingan Indonesia vs Australia pada Selasa kemarin. Inilah yang kita selalu sampaikan, bagaimana nursery untuk rumput GBK ini harus segera dilakukan, kata Dito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Dito menyampaikan saat ini nursery rumput GBK sudah dalam proses, di mana disiapkan lahan di Kemayoran sebagai tempat pembibitan dan perawatan rumput. Dan saat ini sudah dalam proses bagaimana menyiapkan lahan 1 hektare di Kemayoran, kalau tidak salah itu untuk khusus nursery rumput GBK, kata Dito. Sebelumnya, media sosial tengah riuh membahas pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Australia di Gelora Bung Karno, GBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Pertandingan tersebut merupakan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Baik Indonesia dan Australia menahan serangan dari masing-masing lawan. Soal pertandingan Timnas, salah satu hal yang menjadi perhatian warganet adalah rumput GBK. Kondisi rumput GBK bahkan menjadi trending di X, dulu Twitter, lantaran dianggap tak mulus untuk tanding sepak bola. Besok-besok kalau home pakai stadion yang rumputnya proper woi. Kalau tetap mau pakai GBK ya dibenerin dulu, itu rumput kelihatan tebel banget, nggak rata, gampang lepas juga, komentar warganet. Udah excited parah laga Timnas vs Aus, 1 menit pertama langsung batmot lihat rumput GBK. Dari zaman Bahela nanggung mulu anjir, renov rumput sekalian gitu loh pake yang bagus, ungkap warganet lain. Rumput GBK gak cocok buat bola, cocoknya buat ternak sapi waelah, tulis warganet. Rumputnya kayak foto di sosmed, kelihatan mulus di foto tapi aslinya beda, balas lainnya. Kisah percintaan gua nasibnya jelek mulu, tapi masih lebih jelek rumput GBK, timpal netizen. Diketahui sehari sebelum pertandingan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengecek kondisi lapangan. Erick mengklaim kondisi Stadion Utama GBK sudah baik dan tak akan mengganggu pertandingan.